Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang model pembelajaran ADI. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Ida Neviana. Yang kedua ada saya, Cahyo Suci Ramadhani. Yang ketiga ada Elci Oktaria. Yang keempat ada Ayu Aksari. Dan yang terakhir ada Panji Marandika. Di sini kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran ADI. Model ADI adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. Nah, di sini ada beberapa tahapan pembelajaran model ADI. Yang pertama ini ada analisis. Langkah analisis melalui 2 tahap, yaitu yang pertama ada analisis kerja. Nah, analisis kerja ini dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan pengelolaan. Dan yang kedua yaitu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Selanjutnya akan dibahas oleh Ayu Aksari. Kepada Ayu Aksari, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan. Pada saat seorang perancang program pembelajaran melakukan tahap analisis, ada 2 pertanyaan yang harus dicari jawabannya, yaitu yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan itu dibutuhkan oleh siswa? Yang kedua, apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan itu dapat dicapai oleh siswa? Baik, yang selanjutnya itu adalah beberapa pertanyaan dalam perancang program pembelajaran dalam melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama itu adalah bagaimana karakteristik siswa yang akan mengikuti program pembelajaran atau learner analysis. Yang kedua itu adalah pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang telah dimiliki oleh siswa atau prerequisite skill. Yang ketiga itu adalah kemampuan atau kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh siswa atau task atau goals analysis. Yang keempat itu adalah indikator apa atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa siswa telah mencapai kompetensi tersebut. Yang kelima itu adalah apa yang telah ditentukan setelah melakukan pembelajaran atau evaluation and assessment. Yang terakhir itu adalah kondisi seperti apa yang diperlukan oleh siswa agar dapat memperlihatkan kompetensi yang telah dicapai. Oke, langkah selanjutnya adalah 2, yaitu desain. Desain merupakan langkah kedua dari model desain pembelajaran ADI. Langkah ini merupakan yang pertama inti dari langkah analisis. Yang kedua adalah langkah penting yang perlu dilakukan untuk menentukan pengalaman belajar yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Yang ketiga adalah langkah yang harus mampu menjawab pertanyaan apakah program pembelajaran dapat mengatasi masalah kesenjangan dalam kemampuan siswa. Selanjutnya adalah beberapa pertanyaan dalam pemerancangan program pembelajaran dalam tahap analisis kebutuhan. Yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah kemampuan dan kompetensi khusus apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan program pembelajaran. Yang kedua adalah indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mengikuti program pembelajaran. Yang ketiga adalah peralatan atau kondisi bagaimana yang diperlukan oleh siswa agar dapat melakukan untuk kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap setelah mengikuti program pembelajaran. Apakah setelah mengikuti program pembelajaran siswanya sikapnya lebih cermat gitu dalam menganalisis, ataukah ada perubahan mental dalam siswanya setelah mengikuti pembelajaran ini gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah keempat adalah bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang dapat digunakan dalam mendukung program pembelajaran gitu. Jadi apa aja nih yang kira-kira dapat didukung dalam kegiatan pembelajaran, apakah pembelajaran yang menarik, ataukah bahan ajar yang menarik, ataukah cara penyampaian ajar yang menarik gitu. Terus yang selanjutnya adalah tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini adalah meliputi yang pertama adalah membuat, yang kedua adalah membeli, dan yang ketiga adalah modifikasi bahan ajar. Dengan kata lain, mencakup kegiatan memilih, menentukan metode, serta media dan
strategi pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam sistem pembelajaran untuk menyampaikan materi atau substansi program. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ida. Terima kasih. Selanjutnya, dalam melakukan langkah pengembangan, ada 2 tujuan penting yang perlu dicapai. Yang pertama, memproduksi, membeli, atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kedua, memilih media atau kombinasi media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa pertanyaan dalam perancang program pembelajaran dalam tahap analisis pengembangan yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar seperti apa yang harus dibeli untuk dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar seperti apa yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang unik dan spesifik. Yang ketiga, bahan ajar seperti apa yang harus dibeli dan dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang unik dan spesifik. Nomor 4, bagaimana kombinasi media yang diperlukan dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu implementasi. Tujuan utama dari langkah ini antara lain, membimbing siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi, menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa, memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran, siswa perlu memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dalam perancang program pembelajaran dalam tahap implementasi ini. Yang pertama, metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk digunakan dalam penyampaian bahan atau materi pembelajaran? Kemudian, upaya atau strategi seperti apa yang dapat dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi atau substansi pembelajaran yang disampaikan. Kemudian selanjutnya tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menyampaikan nilai terhadap program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tujuan evaluasi ini untuk mengetahui sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian untuk mengetahui peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran. Kemudian ada beberapa pertanyaan dalam perancang program pembelajaran dalam tahap evaluasi. Yang pertama, apakah siswa menyukai program pembelajaran yang mereka ikut selama ini? Kemudian, seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran? Seberapa jauh siswa dapat belajar tentang materi atau substansi pembelajaran? Kemudian, seberapa besar sih siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari? Dan seberapa besar kontribusi program pembelajaran ini terhadap prestasi belajar siswa? Baiklah, teman-teman, sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.